Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Nurita Siregar selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Jakarta. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini Bapak Juliano Satria SH MH. Jabatan beliau sekarang sebagai Kasubdit Pengendalian Pegawai di Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepada yang kami hormati seluruh Bapak Ibu wakil beserta staf SMA Negeri 15 Jakarta serta para peserta rapat yang saya banggakan yaitu Bapak Ibu guru dan karyawan SMA 15 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di Zoom meeting atau daring dalam acara rapat kerja tentang disiplin pegawai dengan tema sosialisasi PP 53. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan kita siang hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum sambutan dari Kepala Sekolah, kita menyanyikan lagu Indonesia. Tanah tumpah aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia ku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu, hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah pada Bu Nurita Siregar dipersilahkan. Saya tanya dulu nih, ada yang tahu? PP 53, Pak Tarigan. Tentang apa? Tentang disiplin pegawai. Tentang? Disiplin pegawai. Diulangi yang kencang. Tentang disiplin pegawai. Ya. Bu Husnul? Tentang apa, Bu Husnul? Kedisiplinan pegawai, Bu. Kedisiplinan pegawai. Salah satunya apa, Bu? Kehadiran, Bu. Yang lain? Mengenai kehadiran. Ya, yang lain apa lagi?
Ya, Mungkin masalah jam terima kasih kerja dan sudah sanksinya dijawab, mungkin, Pak Bu. Ibu. Pegawai. Ya. Tidak ada habis-habisnya kalau berbicara mengenai ASN, ya. Aparatur sipil negara, ya. Di samping kedisiplinan, akhlak, dan cara kerja, kita selalu disoroti, ya. Sering saya sebagai ASN, apalagi sebagai guru, kita harus selalu kreatif, inovatif, selalu up to date, ya, mengikuti perubahan zaman, mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh stagnan, ya, dan harus berprestasi, ya, tunjukkan prestasi kerja. Sekalipun prestasi itu tidak dihargai orang, tapi suatu saat Bapak Ibu semuanya akan menikmati hasil kerja terbaik yang sudah Bapak Ibu tunjukkan ke semua orang, ya. Jadi tunjukkan dari hal-hal kecil dulu, nggak usah berbicara hal besar dulu. Dari hal kecil dulu. Seperti tadi kehadiran sudah on time kah? Ya. Kalau ada aba-aba dari Kemdikbud mengisi Dapodik, pembaharuan data atau pengkinian data, langsung TL, langsung kerjakan. Jangan harus mengandalkan operator. ASN itu mengandalkan operator. Operator itu kerjanya banyak, ya. Jadi data diri kita sendiri hanya kita yang tahu. Tanggal lahir kita di mana, ya kan? Kita yang tahu. Jadi dari hal kecil dulu kita memulai. Kalau sudah baik dari hal kecil, maka untuk mengerjakan hal besar juga kita sudah terbiasa, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu ribet mikirnya, mulai dari hal-hal sederhana, meningkat kepada hal-hal yang lebih sulit lagi, karena hidup ini selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang lebih sulit di akhir kemudian, ya. Jadi harus dihadapi dengan tenang, dengan dan lain sebagainya, ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke Bu Asmina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Kita masuk acara selanjutnya adalah pembahasan disiplin pegawai oleh narasumber kita, yaitu Bapak Juliano Satrio. Kepada Bapak Juliano Satrio SHMH dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Asmina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMAN 15 Jakarta, Ibu Nurita Siregar SPD, para Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dwinita Kasubag TU SMAN 15, dan Bapak Ibu para guru tenaga kependidikan di SMAN 15 Jakarta yang berbahagia. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Juliano Satria. Saya bertugas di Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara, jabatan Kepala Subbidang Pengendalian Pegawai. Perlu saya jelaskan secara singkat Bapak Ibu, tugas dan fungsi di Subbidang Pengendalian Pegawai lebih kurang adalah mengenai masalah kedisiplinan, kinerja,
gitu ya, kepada seluruh ASN di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara. Termasuk juga ada beberapa layanan yang kami berikan di subbidang pengendalian, di mana Bapak Ibu juga sudah familiar terkait inputan tunjangan keluarga Bapak Ibu. Seperti itu ya. Tunjangan anak, tunjangan suami, tunjangan istri, itu yang mengolah di subbidang kami. Kemudian perlu saya sampaikan juga salam hormat dari pimpinan kami, Ibu Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara, pada seluruh Bapak Ibu yang mengikuti acara Zoom meeting kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Baik, seperti yang tadi telah ditanyakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini kan kurang lebih sudah berjalan sekitar 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Dari 2010 hingga tahun ini gitu. Dengan harapan selama jangka waktu 10 tahun ini kita selaku pegawai negeri sipil, selaku aparatur sipil negara, wabil khusus di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga sudah memahami ya, sudah mengerti apa sih materi-materi yang terdapat di dalam PP 53 tahun 2010. Begitu juga ada peraturan-peraturan pelaksanaan di dalamnya, termasuk juga peraturan internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Bapak Ibu. Gitu ya. Saya mulai untuk paparan Bapak Ibu, izin. Oke. Oke, dasar hukum PP disiplin tentang disiplin pegawai negeri sipil itu PP 53 tahun 2010 Bapak Ibu. Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 hingga saat ini. Kemudian juga ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kita mengenal Pergub nomor 100 Peraturan Gubernur nomor 140 tahun 2011. Bapak Ibu nanti bisa catat ya. Bapak Ibu nanti bisa download juga di website jdih.jakarta.go.id, yaitu tentang mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Wabil khusus Pergub ini berlaku terhadap para atasan langsung Bapak Ibu. Gitu. Jadi apabila ada dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri di lingkungan unit kerja Bapak Ibu, maka aturan main, tata cara, prosedur, bagaimana cara untuk menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin PNS itu diatur secara khusus melalui Pergub nomor 140 tahun 2011. Seperti itu. Oke. Pengertian disiplin. Menurut seorang pakar, disiplin adalah suatu kondisi, Bapak Ibu, yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai. Nah ini dia. Kedisiplinan itu ada 4 ya subjek utamanya, yaitu nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai keteraturan dan ketertiban. Nah, 4 nilai-nilai ini yang bisa menjadi dasar, ya bisa menjadi tolak ukur seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang disiplin. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian disiplin itu harus dimulai dari mana sih Bapak Ibu? Ya. Pertama, disiplin itu dimulai dari atasan terlebih dahulu. Gitu ya. Dimulai dari para atasan. Gitu ya. Sebagai seorang atasan, Bapak Ibu yang berkedudukan sebagai atasan itu menjadi suri toladan Bapak Ibu. Menjadi suri toladan dan menjadi sebuah contoh, sebuah guru yang paling baik gitu ya bagi para PNS di unit kerja masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua, itu ada suatu kesadaran Bapak Ibu. Ada suatu kesadaran bagi setiap kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang ASN,
yang muncul ya, datang dari lubuk hati yang paling dalam Bapak Ibu, kesadaran pribadi gitu ya, bukan karena ancaman atau paksaan. Gitu. Memang aturan tentang disiplin pegawai negeri sipil itu sudah diatur sedemikian rupa Bapak Ibu. Tapi apabila kesadaran itu tidak muncul ya, tidak timbul dari kesadaran Bapak Ibu secara pribadi masing-masing, akan susah, akan repot. Seperti itu ya. Aturan sudah sedemikian bagus, akan tetapi kalau kesadaran itu tidak muncul, datang dari diri Bapak Ibu masing-masing, akan mengalami kesulitan. Ya. Kemudian terkait pelanggaran disiplin. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin itu? Pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban ya, dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, ini yang perlu sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Baik itu dilakukan di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Ya. Kadang teman-teman para PNS, ASN ini suka mengabaikan ini nih terkait di luar jam kerja nih Bapak Ibu. Karena mereka beranggapan, oh saya disiplin kok sepanjang itu di dalam jam kerja, gitu ya. Kalau di sekolah mulai sebelum diberlakukannya PJJ mulai 6.30 ya Bapak Ibu ya. 6.30 sampai dengan pukul 15 ya. 15 atau 15.30 Bapak Ibu, gitu ya. Di luar itu dianggap, oh ya sudahlah, kan sudah bukan jam kerja ini. Salah seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya disiplin itu adalah dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Apalagi di luar jam kerja kan Bapak Ibu. Waktunya itu kan kita lebih banyak gitu ya. Dalam 24 jam satu hari, di luar jam kerja itu lebih banyak dibandingkan pada saat kita melakukan pekerjaan, dalam hal ini mengajar, khususnya Bapak Ibu guru, di dalam jam kerja. Ya, kita lanjut. Oke, prinsip dasar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu diharapkan para atasan itu memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk memberikan contoh, untuk memberikan suri tauladan, melakukan monitoring, melakukan pembinaan terhadap para bawahan atau jajaran di bawahnya. Gitu ya. Kemudian prinsip dasar yang kedua, pelanggaran disiplin PNS itu bukan delik aduan Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap atasan langsung yang mengetahui, yang mendapatkan informasi tentang adanya dugaan disiplin yang dilakukan oleh para bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib untuk menindaklanjuti. Ya, itu ada di dalam pasal 23 ayat 1 PP 53. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti seseorang itu harus melapor dulu, baru kemudian atasan langsung melakukan action gitu ya untuk melakukan pemeriksaan dan seterusnya. Ya, karena pelanggaran disiplin PNS ini bukan delik aduan. Ya, oleh karena itu maka atasan langsung diwajibkan untuk melakukan proaktif atau berperan aktif untuk memonitor atau menindaklanjuti apabila ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para bawahannya. Ya. Lanjut, atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya akan tetapi tidak memanggil, tidak memeriksa, menghukum atau tidak melaporkan kepada atasan langsungnya lagi, maka atasan langsung tersebut juga dijatuhi hukdis yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS tersebut, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada sebuah sanksi dalam PP 53 itu apabila si atasan langsung di mana yang bersangkutan telah mengetahui pelanggaran disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran jajaran di bawahnya,
tetapi tidak memanggil, memproses dan seterusnya, maka atasan langsung tersebut juga diancam sanksi, ya, di mana akan dijatuhkan hukdis yang sifatnya dan jenisnya sama dengan hukdis yang seharusnya dilakukan kepada PNS tersebut, ya. Kemudian di dalam pasal 3 dan pasal 5 kami ulang kembali, pelanggaran disiplin adalah seluruh tindakan atau perbuatan yang bersifat negatif, Bapak Ibu, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat maupun yang berlaku bagi PNS, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan, ya, sehingga termasuk melanggar kewajiban dan atau larangan. Nanti sama-sama kita lihat di dalam PP 53 tahun 2010 itu ada berapa jenis macam sih, ya, terkait kewajiban dan larangan, ya. Oke. Faktor-faktor penyebab pelanggaran disiplin. Ada beberapa faktor atau menjadi pemicu, ya, penyebab pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS atau ASN, Bapak Ibu. Penyebab yang pertama adalah moral atau mental si PNS tersebut. Apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi moral PNS tersebut? Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide. Yang pertama adalah kurangnya ketaatan terhadap agama yang dianut, ya. Kemudian watak bawaan dari pribadi masing-masing PNS tersebut. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan juga berpengaruh sekali, Bapak Ibu, yang mempengaruhi moral PNS tersebut, baik itu lingkungan keluarga terdekat, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja, ya, sehingga menimbulkan akibat PNS itu nggak merasa berdosa, gitu ya, meskipun berbuat salah. Kemudian PNS itu, buat apa saya harus mematuhi aturan? Itu karena adanya moral atau mental yang bisa dibilang agak kurang baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah PNS tidak takut dijatuhi hukuman disiplin karena menurut mereka ya sudah, kalau sudah dijatuhi hukuman ya udah fine, nggak ada masalah apa-apa. Nanti akan saya jelaskan juga apa sih efek atau akibat-akibat yang bisa berdampak kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, ya. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya adalah perlakuan tidak adil, Bapak Ibu. Nah, ini juga fakta di lapangan seperti ini juga ada yang dialami oleh PNS, teman-teman atau rekan-rekan kita, di mana mereka beranggapan ada PNS yang merasa diperlakukan berbeda, tidak adil, gitu ya. Oh, si A kok atasan langsungnya baik sama si A, sementara saya selaku bawahannya juga kok diperlakukan berbeda. Ada yang merasa seperti itu. Yang kedua, PNS merasa tidak diperhatikan, gitu ya. Kok hanya dia aja sih yang diperhatikan, saya dicuekin, diabaikan dan seterusnya. Ya. Dan yang ketiga, PNS tidak diajak atau diikut sertakan dalam kegiatan tertentu. Nah, ini penting yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan atau atasan langsung, ya Bapak Ibu, ya. Di mana dalam suatu unit kerja, dimulai dari unit kerja terkecil, itu sebaiknya apabila ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja tersebut, libatkan semua Bapak Ibu, para PNS maupun non-PNS. Dalam hal ini KKI, ya Bapak Ibu, ya, di lingkungan sekolah. Gitu. Jangan sampai ada 1, 2, atau beberapa orang yang tidak diikut sertakan, karena akan menimbulkan suatu kecemburuan atau iri. Merasa mereka diperlakukan tidak adil oleh atasannya. Apa sih yang menjadi akibat adanya perlakuan tidak adil dari atasan itu? Seperti yang Bapak Ibu lihat, PNS malas masuk kantor, PNS malas bekerja, PNS jarang di tempat kerja karena merasa buat apa saya ada di tempat kerja, di kantor, uang saya juga tidak diperhatikan, uang saya juga tidak diayomi, uang saya juga tidak diajak ikut serta dalam suatu kegiatan di unit kerja tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesejahteraan. Nah, ini juga yang banyak terjadi di lingkungan rekan-rekan kita sesama PNS atau ASN, Bapak Ibu. Biaya kebutuhan hidup, ya, faktor yang mempengaruhinya, adanya kecemburuan sosial dan hubungan kemasyarakatan yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat PNS ngojek, ya Bapak Ibu, ya, PNS korupsi, PNS bekerja sampingan pada saat jam kerja, ya. Mereka beranggapan
ya sudahlah, pekerjaan saya hari ini lagi kosong ini, lagi nggak banyak, ya udah saya ngobjek aja lah, gitu ya. Dan yang terakhir, salah satunya adalah PNS berjudi, Bapak Ibu. Nah, itu faktor-faktornya. Yang ketiga. Oke, kemudian kita lihat kembali faktor yang keempat. Adanya pola karir yang tidak sehat, Bapak Ibu. Ya, jarang dimutasikan si PNS tersebut. Nah, ini juga banyak kejadian, Bapak Ibu, di lingkungan unit kerja kita, orang yang sudah misalkan 5-10 tahun di tempat yang sama, gitu ya, karena merasa saya kok udah lama kerja di tempat ini kok belum dimutasikan ya, gitu. Itu juga ada yang bisa menjadi faktor penyebabnya. Lama tidak dipromosikan, ya, khusus teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan, gitu ya. Pekerjaan yang monoton, yang itu-itu saja, itu juga bisa menjadi faktor, dan tidak adanya kejelasan dalam pola tugas, Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang menjadi akibatnya, yaitu PNS menelantarkan pekerjaan, jenuh, tarsok, gitu ya, Bapak Ibu ya. Dikasih perintah, dikasih tugas mengerjakan hari ini, akan tetapi tidak langsung dikerjakan besok, lusa, atau minggu depan, seperti itu ya. Kemudian PNS mempengaruhi teman-teman dengan tujuan negatif. Nah, ini bisa dibilang mereka melakukan provokasi, Bapak Ibu ya. Kemudian PNS juga bisa menimbulkan kefrustasian. Ya. Kemudian nomor 5, adanya suatu manajemen yang buruk, Bapak Ibu. Faktor-faktornya itu tidak ada peraturan tata urusan yang di dalam, kemudian tidak adanya pembagian tugas atau job description yang jelas dan terukur, kemudian kurangnya fasilitas-fasilitas kantor yang mendukung pekerjaan, Bapak Ibu. Kemudian ada juga SDM atau human resources yang lemah, dalam hal ini kurangnya jumlah personil, Bapak Ibu. Yang bisa menimbulkan akibat PNS bekerja menurut kemauannya sendiri, gitu ya. Ada juga PNS yang merasa, oh saya lebih pinter, gitu ya, saya nggak perlu mendapatkan arahan petunjuk dari atasan ataupun teman-teman satu unit kerjanya, gitu. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa menimbulkan akibat seperti itu. Kemudian PNS bebas masuk, keluar masuk kantor, Bapak Ibu, merasa seenaknya sendiri. Dan juga terakhir, PNS istirahat tidak teratur waktunya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang keenam, lemahnya waskat atau pengawasan melekat dari para atasan langsungnya, Bapak Ibu. Faktor-faktornya itu PNS merasa tidak diawasi, tidak dilakukan monitoring oleh pimpinan dan rekan kerja di unit kerja tersebut, dan PNS menganggap pekerjaan kantor itu menjadi tidak penting, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Yang bisa menimbulkan akibat PNS bekerja tidak sungguh-sungguh, PNS tidak membuat laporan hasil pekerjaan, dan laporan itu dibuat tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi laporan tersebut juga fiktif atau tidak sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya dikerjakan oleh PNS tersebut, Bapak Ibu. Ya. Kemudian nomor 7, pelanggaran tidak ditindak tegas. Faktornya adalah tidak dipahaminya peraturan disiplin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah kita melakukan Zoom meeting tentang disiplin PNS, Bapak Ibu kami minta tolong dengan sangat hormat, coba tolong untuk dibaca ulang kembali, Bapak Ibu. Dan kemarin juga saya sudah koordinasi dengan Bu Dwi Nita, ada beberapa regulasi atau peraturan terkait disiplin PNS, termasuk izin perceraian, Bapak Ibu, yang sudah saya share, gitu ya, peraturan-peraturannya. Bapak Ibu mohon dibaca, gitu ya, dipelajari lebih lanjut agar kita dapat memahami aturan-aturan terkait kedisiplinan, gitu ya. Kemudian faktor yang kedua, adanya merasa kasihan, ada rasa pakai dari pimpinan, ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga menimbulkan akibat PNS tidak takut hukuman disiplin, PNS tidak takut melakukan perbuatan indisipliner. Kemudian faktor yang ke-8 adalah krisis keteladanan, Bapak Ibu, di mana atasan tidak disiplin, atasan tidak memahami peraturan disiplin, dan atasan memberikan keadaan yang tidak teratur. Seperti itu. Yang bisa menimbulkan akibat atasan dan bawahan menjadi sama-sama tidak disiplin. Ini yang repot dan bahaya, Bapak Ibu. Semoga
tidak terjadi di lingkungan unit kerja wabil khusus di SMAN 15 Jakarta, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-9, kurang adanya motivasi, kurangnya perhatian terhadap bawahan dari atasan-atasannya. Kemudian tidak ada rangsangan untuk terciptanya gairah kerja. Oleh karena itu, selaku atasan, selaku pimpinan, Bapak dan Ibu pimpinan itu harus kreatif, Bapak Ibu. Itu ya, harus kreatif bagaimana caranya untuk merangsang para pegawai negeri sipil maupun pegawai KKI khususnya di sekolah agar mereka itu menimbulkan suatu kegairahan dalam bekerja. Mereka kreatif dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu yang harus diperhatikan oleh atasan ya. Kemudian sehingga menimbulkan akibat PNS tidak memiliki semangat untuk meningkatkan prestasi. Ya, kemudian PNS juga tidak menunjukkan keinginan yang inovatif dan responsif, Bapak Ibu. Oke. Kemudian poin yang ke-10 faktornya adalah tidak dipahaminya peraturan disiplin PNS. Faktornya adalah kurangnya sosialisasi dan sering terjadinya mutasi pengelola kepegawaian. Ya. Dalam hal ini juga bisa terjadi juga karena terbatasnya buku peraturan disiplin atau literatur tentang disiplin. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi seperti yang saat ini sama-sama kita alami, Bapak Ibu juga harus berinisiatif gitu ya untuk melakukan browsing, untuk melakukan pencarian terhadap aturan-aturan tentang PNS, tentang ASN di Google, Bapak Ibu. Gitu kan, Bapak Ibu bisa gampang browsing, searching, download untuk dibaca. Gitu. Jadi Bapak Ibu paham, tahu aturan-aturan main tentang PNS atau ASN, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sehingga menimbulkan akibat pejabat atau PNS tidak mengerti isi peraturan disiplin. Kemudian PNS melanggar peraturan disiplin. Ya. Oke. Dalam PP 53 tahun 2010 ada 17 kewajiban dan 15 larangan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Apa sih 17 kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh para PNS atau ASN dan apa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PNS. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam PP 53. Nah, ini dia. Kasus-kasus pelanggaran disiplin. Apa saja sih? Gitu ya, yang paling banyak terjadi, yang paling banyak dialami oleh PNS atau ASN dalam hal ini melakukan pelanggaran disiplin, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di layar atau di monitor masing-masing. Yang paling banyak terjadi terkait kasus pelanggaran disiplin adalah pelanggaran jam kerja, Bapak Ibu. Ya. Ini yang paling banyak terjadi. Ya. Baik itu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta secara keseluruhan maupun di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu diberikan sosialisasi ini dan Bapak Ibu membaca aturan-aturan tentang disiplin, kami harapkan, pimpinan berharap agar pelanggaran jam kerja ini bisa diminimalisir, kalau perlu ditekan, Bapak Ibu, agar tidak terjadi pelanggaran jam kerja. Ya. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah terjerat kasus tindak pidana korupsi, Bapak Ibu. Ini juga yang paling banyak terjadi. Kemudian yang ketiga, nah ini dia, perceraian tanpa izin, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena banyak teman-teman atau rekan-rekan PNS kita, khususnya di Pemprov DKI Jakarta, mereka itu tidak mengerti, Bapak Ibu, dampak atau efek apabila seorang ASN atau PNS bercerai tanpa izin yang akan mengakibatkan dijatuhi sanksi hukuman disiplin, Bapak Ibu. Gitu ya. Banyak teman-teman kita yang masih belum paham, terutama rekan-rekan CPNS nih ya. Makanya mudah-mudahan setelah adanya sosialisasi ini, teman-teman rekan CPNS mohon diperhatikan terkait hal ini, Bapak Ibu ya. Sekaligus juga saya mengingatkan terhadap Bapak Ibu para senior-senior gitu ya, terkait adanya
pelanggaran disiplin berupa perceraian tanpa izin, Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, perselingkuhan. Gitu ya. Perselingkuhan baik itu dengan rekan kerja maupun dengan orang lain, itu juga menjadi kasus pelanggaran disiplin. Yang kelima adalah kasus-kasus pidana umum, sebagaimana pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bapak Ibu. Banyak juga terjadi. Dan yang keenam terakhir, penyalahgunaan kewenangan atau pungli atau pungutan liar, Bapak Ibu. Ini juga banyak terjadi dalam kasus pelanggaran disiplin. Ya. Oke. Bagaimana sih sanksi atau jenis hukuman disiplin yang harus dijatuhkan kepada para ASN yang melanggar aturan tentang disiplin, khususnya terkait tidak masuk kerja, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, mengenai masalah tidak masuk kerja ini, itu dihitung secara kumulatif, Bapak Ibu. Dari mulai awal tahun berjalan sampai dengan akhir tahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam pasal 14 khusus terkait tidak masuk kerja. Ya, jadi dihitung secara kumulatif, bukan dihitung per bulan. Setelah itu hapus gitu ya, dampak kumulatif alfanya, dampak kumulatif terlambatnya, atau dampak kumulatif pulang cepatnya gitu. Jadi itu dihitung kumulatif setiap bulan sampai dengan akhir tahun, Bapak Ibu. Marilah sama-sama kita lihat ya. Kalau untuk seseorang itu melanggar ketentuan tentang jam kerja sejumlah 5 hari, Bapak Ibu, maka dijatuhkan hukuman ringan teguran lisan. 6-10 hari teguran tertulis, 11-5 hari pernyataan tidak puas secara tertulis untuk yang jenis hukuman ringan. Kemudian apabila masih nambah, gitu ya, 16-20 hari hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, 21-25 hari penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, 26-30 hari penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama setahun. Ya, nah ini terkait dengan jenis hukuman beratnya, Bapak Ibu. Ya, 31-35 hari penurunan pangkat selama 3 tahun, 40 hari pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 41-45 hari pembebasan dari jabatan, dan 46 hari atau lebih itu diberhentikan sebagai PNS, Bapak Ibu. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Gitu ya. Apabila Bapak Ibu terlambat atau pulang cepat sejumlah 7,5 jam, maka itu dapat diakumulasikan atau dihitung setara dengan 1 hari, Bapak Ibu. Gitu, ya. Jadi tolong diperhatikan terkait keterlambatan dan pulang cepat ini. Terutama apabila nanti situasi Pemprov DKI Jakarta sudah normal kembali, jam kerja kita sudah normal, Bapak Ibu, sudah tidak ada status PSBB transisi, kita sudah bekerja secara normal gitu ya, jam kerjanya tolong diperhatikan. Bapak Ibu jangan sampai numpuk keterlambatan dan pulang cepatnya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang tadi saya sudah sampaikan terkait dengan tingkatan jenis hukuman disiplin ya, dari ringan, sedang maupun berat. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Oke. Nah, kemudian kita di Pemprov DKI Jakarta juga ada regulasi atau aturan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai, Bapak Ibu. Atau yang saat ini sama-sama kita kenal dengan sebutan TPP. Kalau dulu TKD kan ya, Bapak Ibu ya. Tunjangan kinerja daerah, saat ini nomenklatur tersebut berubah menjadi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Apabila seseorang PNS dijatuhkan hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat, maka akan berdampak atau berakibat pemotongan TPP-nya, Bapak Ibu. Ya, teguran lisan sebanyak 25% selama sebulan, teguran tertulis 20% selama 2 bulan, pernyataan tidak puas 20% selama 3 bulan, dan seterusnya, Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan juga
melalui Pergub 19 tahun 2020 ini Bapak Gubernur juga sudah demikian agak fleksibelnya Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang dijatuhkan hukuman disiplin masih diberikan TPP walaupun dipotong. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui peraturan gubernur sebelumnya, orang yang dikenakan hukuman disiplin itu tidak mendapatkan TKD sama sekali Bapak Ibu, gitu ya. Misalkan hukuman disiplin tingkat ringan, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan TKD selama 1 bulan. Nah, kalau yang ini melalui Pergub 19 masih agak diberikan kebijakan oleh Pak Gubernur. Dikasihlah, tapi dipotong ya 20% selama 1 bulan. Tapi itu tidak berarti atau tidak menjadikan kita mengurangi kedisiplinannya Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan menjadi berkurang kedisiplinnya terkait sanksi yang agak dikurangi seperti ini. Gitu ya. Ini yang pemotongan TPP bagi yang dijatuhkan hukuman disiplin sedang. Gitu ya, ada yang selama 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 30% kalau yang sedang. Dan yang berat 40% pemotongan TPP-nya gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Oke. Nah, kita juga di Pemprov DKI seperti yang tadi saya sampaikan di awal punya peraturan Gubernur 140 tahun 2011 tentang mekanisme mekanisme proses pelanggaran disiplin PNS Bapak Ibu. Gitu ya. Penjatuhan hukuman disiplin itu apabila ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Bapak Ibu, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya ada secara rinci dan lengkap di dalam Pergub 140 tahun 2011. Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini perlu sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu, khusus untuk hukuman disiplin ringan yang huruf B terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Seperti yang kami lakukan tahun-tahun sebelumnya, kami suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara selaku perpanjangan tangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta juga diberikan kewenangan untuk melakukan sidak ke masing-masing unit kerja termasuk ke sekolah Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti jangan sampai apabila ada tim yang turun gitu ke SMA 15, jangan sampailah kedapatan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN atau PNS di SMA 15 gitu ya Bapak Ibu ya. Dan hukuman disiplin berat perlu menjadi catatan Bapak Ibu. Melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan aturan. Dampaknya ini. Seseorang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut terkait tata cara atau mekanismenya. Bagaimana sih caranya seseorang apabila melakukan pelanggaran disiplin, dugaan pelanggaran disiplin, dari mulai pemanggilan dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya. Oke. Bagaimana tata cara pemeriksaan, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan apabila ada yang melanggar disiplin, ada semua Bapak Ibu di dalam Pergub 140 tahun 2011. Ya. Dan adanya kemungkinan juga tim pemeriksa Bapak Ibu di dalam pasal 13 Pergub 140 apabila adanya seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat gitu ya. Tim pemeriksa itu siapa sih yang menunjuk? Yaitu ditunjuk oleh gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Ya. Oke, nanti bisa dibaca. Nah, di dalam materi ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan ada tabel atau ada skema terkait jenis-jenis hukuman disiplin dan siapa saja sih pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, ya Bapak Ibu ya. Contoh, misalkan ada seorang PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, ya, yang bersangkutan pangkat atau golongan ruang adalah 3C. Ya, Bapak Ibu bisa lihat
di dalam jenis hukdis teguran tertulis, di mana golongannya pangkat atau golongan ruangnya itu 3C, ya, itu maka ada keterangan warna biru, Bapak Ibu. Warna biru, maka Bapak Ibu bisa melihat siapa sih pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penjatuhan sanksi, dalam hal ini menerbitkan SK Hukdis. Yang lihat yang berwarna biru yaitu eselon berapa Bapak Ibu? Biru, eselon 2. Ya, maka kepala dinas. Apabila ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan yang bersangkutan memiliki pangkat golongan ruang 3C, maka yang berwenang menjatuhkan sanksi hukdis tingkat ringan adalah Bapak Kepala Dinas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, rekan-rekan guru kan banyak yang JFT ya, jabatan fungsional tertentu guru. Maka itu bisa lihat di kolom sebelah kanan untuk JFT ya, jenis-jenis jabatan JFT-nya Bapak Ibu. Ada semua juga siapa sih yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin seperti itu. Nah, khusus untuk hukuman disiplin tingkat sedang ya Bapak Ibu ya, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat. Ini Bapak Ibu bisa melihat ada keterangan warna kuning yang cukup banyak Bapak Ibu. Di dalam skema atau kolom bisa kita lihat keterangannya di bawah. Kuning itu adalah kewenangan gubernur Bapak Ibu. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun sampai dengan berat, maka kewenangan ada di level Bapak Gubernur. Seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat dan pelajari. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang perlu sama-sama kita perhatikan dan kita pedomani Bapak Ibu. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, rekan-rekan atau teman-teman PNS kita itu banyak yang tidak tahu Bapak Ibu. Pak, saya selaku PNS gimana sih tata cara bercerainya? Misalkan Bapak Ibu mengalami konflik rumah tangga dan itu tidak bisa diselesaikan gitu ya secara baik-baik, musyawarah mufakat dan seterusnya. Ada banyak teman-teman PNS kita, ayo sudahlah, gugat aja ke pengadilan agama. Tanpa perlu lapor kepada atasan langsung atau pimpinan. Gitu. Orang ini masalah pribadi saya kok. Buat apa sih pimpinan tahu? Banyak teman-teman ASN yang berpikir atau memiliki pola pikir seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih tata caranya perceraian secara singkat dan apa efeknya apabila Bapak Ibu yang akan bercerai tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan Bapak Ibu. Oke, baik, sama-sama kita lihat. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat Bapak Ibu. Siapa sih pejabat itu? Kita di Pemprov DKI Jakarta ada keputusan gubernur, saya lupa nomornya 2411 tahun 2011, itu diatur ya Bapak Ibu ya. Diatur pejabat-pejabat yang diberikan delegasi oleh Pak Gubernur untuk memberikan izin tertulis bagi PNS yang akan bercerai Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan. Gitu ya. Misalkan ada PNS teman-teman kita di lingkungan sekolah yang beranggapan mungkin itu izinnya cukup dari kepala sekolah saja. Oh, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Harus dilihat dulu pangkat golongan ruang yang bersangkutan apa sih? Gitu ya. Oke. Di bahan atau materi yang saya berikan lewat email juga ada surat edaran Kepala BKD nomor 55/SE/2015 tentang izin perceraian di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajari gitu ya. Khusus di angka 5 SE tersebut, gitu, apabila ada PNS yang memiliki pangkat golongan ruang 2D ke bawah yang akan bercerai, maka pejabat yang diberikan
pendelegasian oleh Pak Gubernur adalah kepala SKPD atau kepala dinas. Gitu ya. Jadi misalkan mudah-mudahan tidak kejadian ya Bapak Ibu, misalkan di SMA 15 ada teman-teman PNS, ada rekan PNS yang akan bercerai memiliki golongan 2D. Saya rasa mungkin udah nggak ada kali ya golongan 2D untuk di lingkungan sekolah. Itu kewenangan oleh kepala dinas yang memberikan izin. Ya. Kemudian bagi yang memiliki pangkat 3A atau 3B, ya, siapa sih yang diberikan delegasi oleh Pak Gubernur untuk memberikan izin perceraian? Itu adalah kepala BKD, Bapak Ibu. Ya, golongan 3A, 3B, maka izin perceraian oleh kepala BKD. Ya. Kemudian kalau yang memiliki pangkat 3C dan 3D atau pejabat eselon 4, ya, kalau di SMA kan Kasubag TU eselon 4 ya Bapak Ibu ya, bukan Kasatpel ya seperti SMP, setara dengan eselon 4, maka pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perceraian adalah Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Bapak Ibu. Ya. Dan yang paling tinggi bagi teman-teman yang memiliki pangkat 4A ke atas. Nah kan nih di sekolah rata-rata teman-teman atau rekan-rekan guru kan pangkat tinggi-tinggi nih Bapak Ibu. 4A ke atas ya. Maka apabila ada guru yang memiliki pangkat 4A ke atas dan akan melakukan perceraian, maka izin harus keluar, harus diberikan oleh Sekretaris Daerah, Bapak Ibu. Ya, izin diberikan oleh Sekretaris Daerah khusus bagi PNS yang memiliki pangkat 4A ke atas. Ya, jadi nggak sembarangan Bapak Ibu. Karena beranggapan, saya kan di sekolah cukup izin kepala sekolah sajalah, atau izin kasudin sajalah. Oh tidak bisa, harus dilihat. Yang bersangkutan jabatannya apa, pangkat atau golongan ruangnya berapa. Gitu ya. Ada di dalam SE tersebut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Gitu ya. Nah, PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, salah satu atau lebih alasan sebagaimana di bawah ini Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Oke. Salah satu pihak berbuat zina Bapak Ibu. Ya. Ini bisa menjadi dasar atau alasan Bapak Ibu. Ya, salah satu pihak baik suami maupun istri berbuat zina. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang susah untuk disembuhkan. Ibaratnya udah menahun nih Bapak Ibu. Udah menjadi karakter orang yang doyan mabok, doyan judi gitu ya. Yang susah untuk disembuhkan. Ada juga yang tomat ya, sebentar tobat, sebentar kumat. Nah, itu kan susah disembuhkan. Itu bisa menjadi dasar atau alasan bagi salah satu pihak, baik suami maupun istri, untuk mengajukan izin perceraian. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Ini juga bisa menjadi dasar Bapak Ibu. Ya, apabila pihak suami ataupun pihak istri meninggalkan suami atau istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, ya, dan tanpa alasan yang sah, maka bisa dijadikan dasar ya untuk pengajuan izin perceraian. Ya. Kemudian yang keempat, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Dia divonis oleh hakim mendapatkan hukuman penjara atau ditahan selama 5 tahun atau lebih, gitu ya, maka bisa menjadi dasar seseorang untuk mengajukan izin perceraian. Bapak Ibu. Yang kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, KDRT, sebagaimana yang kita kenal Bapak Ibu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa menjadi dasar. Dan memang sih sebagian besar yang melakukan KDRT itu adalah oknum suami Bapak Ibu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada oknum istri atau pihak perempuan yang melakukan
bentuk penganiayaan kepada suaminya. Nah, ini bisa menjadi dasar juga gitu ya. Dan perlu menjadi catatan, pihak yang melakukan kekejaman atau KDRT ini itu juga bukan cuma 1-2 kali Bapak Ibu, sering gitu ya. Beberapa kali kalau ada konflik, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, salah satu pihak melakukan KDRT, ini menjadi dasar. Dan apabila ada kejadian atau kasus seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Maka si korban, ya, baik itu suami maupun istri sebagai korban, harus visum, Bapak Ibu. Ya, harus visum ke rumah sakit terdekat, gitu ya. Jadi sebagai bukti, Bapak Ibu sudah menjadi korban dilakukan penganiayaan oleh pasangannya, gitu ya. Kemudian yang keenam, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini Bapak Ibu. Dan ini juga bisa, harus ada bukti yang kuat, harus ada bukti yang cukup Bapak Ibu. Bukan hanya alasan-alasan tertentu yang dibuat-buat oleh masing-masing pihak yang mengajukan izin perceraian. Misalkan harus ada bukti, dipanggil misalkan anak-anaknya atau orang-orang rumahnya, apa benar Bapak Ibu sering bertengkar, sering berantem, sampai pukul-pukulan misalkan, sering berselisih, sering bertengkar. Itu harus dicari tahu atau diklarifikasi dengan orang-orang terdekat di dalam lingkungan rumahnya. Atau kalau perlu minta keterangan dengan tetangga Bapak Ibu. Bener nggak sih Tuan dan Nyonya X ini sering ribut, sering bertengkar, sehingga sampai kedengaran tetangga dan seterusnya, gitu ya. Atau kalau perlu minta informasi dari pihak Pak RT, gitu misalkan. Bener nggak sih yang bersangkutan itu sering ribut, gitu ya, sering bertengkar, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Itu harus dicari tahu atau dicari informasinya Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana sih prosesnya apabila ada PNS yang akan melakukan perceraian? Yang pertama adalah proses mediasi Bapak Ibu kepada kedua belah pihak di tingkat SKPD. Nah, dalam hal ini harus dimulai di lingkungan unit kerja terkecil dulu. Misalkan Bapak Ibu guru ada yang akan melakukan izin bercerai, maka Bapak Ibu guru tersebut harus melapor dulu ke kepala sekolah. Gitu ya. Setelah dilakukan pelaporan kepada kepala sekolah, maka kepala sekolah selaku atasan langsung wajib untuk melakukan mediasi Bapak Ibu kepada kedua belah pihak. Gitu ya. Tentunya proses mediasi tersebut dilakukan secara tertulis, secara administratif, melalui panggilan surat, gitu ya, dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat baik kepada suami maupun istrinya, didengar keterangannya, kemudian dilakukan mediasi, ya, atau dirukunkan lah, gitu ya. Kemudian kepala sekolah secara berjenjang atas hasil pemanggilan dan laporan yang telah dilakukan terkait berita acara oleh kedua belah pihak dilaporkan secara berjenjang Bapak Ibu. Dari kepala sekolah dilaporkan kepada kepala suku dinas, dari kepala suku dinas, kepala dinas dan seterusnya. Gitu ya. Juga disertakan dengan bukti-bukti yang ada tadi, bukti administratifnya, pemanggilan, berita acara, laporan hasil pemeriksaan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan khusus di lingkungan sekolah, apabila sudah mendapatkan laporan secara berjenjang, harus mengajukan proses izin tersebut kepada BKD Provinsi DKI Jakarta, khusus golongan 3A ke atas ya Bapak Ibu ya. Nah, rata-rata kan teman-teman kita ini khususnya di lingkungan sekolah kan yang pangkat golongan ruang 3A ke bawah udah jarang ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu terhadap berkas-berkas tersebut SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan mengajukan proses kepada BKD ya untuk
ditindaklanjuti. Ya. Kemudian nanti DKD menerima dokumen-dokumen yang ada, wajib juga untuk melakukan proses mediasi, Bapak Ibu. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, itu dipanggil berkali-kali, Bapak Ibu. Artinya dipanggil berkali-kali seperti apa? Misalkan oleh kepala sekolah dipanggil, gitu kan? Yang angka 1 ini. Kepala sekolah melakukan proses mediasi, apabila tidak ketemu titik temu, maka dibuat laporannya ke tingkat Sudin. Di tingkat Sudin, setelah mempelajari dokumen dari kepala sekolah, juga berwenang untuk melakukan mediasi kembali, panggil kembali kedua belah pihak, baik suami maupun istrinya, sampai ke level dinas dan sampai ke level BKD provinsi. Jadi bisa berkali-kali suami atau istri tersebut dilakukan pemanggilan, Bapak Ibu. Gitu, ya. Itulah prosesnya yang lumayan agak lama, Bapak Ibu, apabila seorang ASN atau PNS yang akan bercerai. Gitu, ya. Nah, apa aja dokumen-dokumennya sih yang diperlukan apabila ada seorang PNS yang mengajukan izin perceraian? Yang pertama, surat pengantar dari kepala SKPD, surat LHP atau laporan hasil pemeriksaan yang tadi saya sampaikan, dari mulai level terendah, ya, kalau untuk lingkungan sekolah, LHP dari kepala sekolah, LHP dari kepala suku dinas, dan seterusnya, termasuk juga berita acara pemeriksaan, BAP-nya, surat keterangan dari BP4, ya, fotokopi surat nikah dan fotokopi SK pangkat terakhir. Oke. Inilah sanksinya, Bapak Ibu. PNS yang tidak melaporkan perceraiannya paling lambat 1 bulan dan tidak melaporkan perkawinannya paling lambat 1 tahun dikenakan salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Nah, sanksi ini ada tercantum di dalam PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian. Jadi sanksinya tidak main-main, Bapak Ibu. Bisa dijatuhkan sanksi tingkat berat, ya. Oke. Saya akhiri, perlu saya sampaikan kembali, Bapak Ibu, dari awal sampai dengan materi terakhir, perlu kami sampaikan kembali, seseorang yang dijatuhkan hukuman disiplin, artinya sudah menerima SK, ya, hukuman disiplin secara patut dan sah, maka dampaknya akan banyak, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu dipotong TPP-nya saja tadi berdasarkan Pergub 19, tapi ada beberapa dampak negatif yang akan Bapak Ibu terima. Contohnya, apabila nanti Bapak Ibu menjelang pensiun, ya, Bapak Ibu menjelang pensiun, kan semua sudah terdata nih, data kepegawaian. Apabila selama perjalanan karir Bapak Ibu pernah dijatuhkan hukuman disiplin, maka Bapak Ibu tidak berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Ya, misalkan Bapak Ibu guru pensiun di golongan ruang 4B. Kita sebagai ASN berhak apabila pensiun misalkan di pangkat golongan ruang 4B, pensiun itu dinaikkan pangkat pengabdiannya menjadi 4C. Gitu, ya. Bagi PNS yang selama masa kerja atau masa karirnya pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka hak ini gugur, Bapak Ibu. Ya, harusnya Bapak Ibu dapat pangkat 4C, kenaikan pangkat pengabdian pada saat pensiun, karena Bapak Ibu pernah, meskipun 1 kali, dijatuhkan hukdis, SK hukdis, ini gugur. Itu, Bapak Ibu, ya. Kemudian, Bapak Ibu, setiap tahun kan kita wajib untuk menyusun SKP, ya Bapak Ibu, ya. Sasaran kinerja pegawai termasuk penilaian prestasi kerja pada saat akhir tahun. Itu kan item-itemnya ada. Item perilaku, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat item-item perilakunya. Salah satunya adalah kedisiplinan. Apabila di dalam tahun berjalan ada seorang PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin yang sudah mendapatkan SK, ya, maka atasan langsung tidak boleh memberikan nilai perilaku kedisiplinan
itu dengan nilai baik Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kami juga akan ada sistem dan akan ada lebih sering turun melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja ini Bapak Ibu, termasuk kepala sekolah. Kami akan cek apabila nanti ada PNS yang dijatuhkan hukdis pada tahun berjalan tapi unsur perilaku dalam penilaian prestasi kerjanya itu dinilai baik, maka akan kami anulir Bapak Ibu. Karena seorang yang dijatuhkan hukdis tidak boleh item perilaku kedisiplinannya itu dinilai baik, harus minimal cukup. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Maka apabila Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu memiliki hak untuk kenaikan pangkat, ya seharusnya Bapak Ibu punya hak untuk kenaikan pangkat. Syarat pangkat apa sih? Salah satunya kan SKP Bapak Ibu. SKP 2 tahun berturut-turut harus bernilai baik, gitu ya. Nah, karena salah satu item dalam hal ini perilaku kedisiplinan itu dinilai cukup karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dalam tahun berjalan, maka kategori SKP tahun berjalan tersebut menjadi bernilai tidak baik dan itu tidak dianggap TMS dalam hal kenaikan pangkat Bapak Ibu. Jadi efek-efek seperti itu atau dampak-dampak atau akibat seperti itu yang sama-sama harus kita perhatikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ke depannya ya Bapak Ibu sampai dengan menjelang pensiun nanti bisa lebih meningkatkan kedisiplinan, bisa lebih tahu, bisa lebih mengerti apa yang harus dilakukan, kepada kita selaku PNS atau aparatur sipil negara Bapak Ibu. Baik, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi apabila ada Bapak Ibu yang masih belum jelas atau kurang jelas terkait kedisiplinan dan perceraian ini. Nanti sama-sama kita akan lakukan diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Julianto Satria SHMH yang sudah menyampaikan pembahasan disiplin pegawai dalam sosialisasi PP 53 ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Sudah cukup mengerti jelas Boleh. Bapak Ibu atau ada yang masih kurang? Boleh. Saya bertanya, boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya kepada Bapak Yulianto bahwa kemarin kebenaran ada teman yang kena hukuman disiplin dan tidak mendapatkan TKD selama 3 bulan kalau nggak salah. Itu apakah sama seperti dia akhirnya nanti akhir menjelang pensiun tidak mendapatkan pengabdian, tingkat pengabdian, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Ibu, izin. Iya Betul, Pak, silakan. tadi saya sudah sampaikan, artinya ada dampak atau sanksi bagi seorang PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin, Bapak Ibu. Selain juga berdampak terhadap penghasilan kita, ya berupa pemotongan terhadap TPP atau tambahan penghasilan pegawai, juga ada dampak lainnya. Salah satunya adalah mengurangi hak Bapak Ibu nanti menjelang pensiun. Harusnya Bapak Ibu berhak mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian, akan tetapi selama periode masa kerja atau berkarir Bapak Ibu pernah dijatuhkan hukdis walaupun cuma 1 kali, itu bisa menggugurkan hak untuk mendapatkan KP atau kenaikan pangkat pengabdian. Gitu Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.
Ada lagi Bapak Ibu, silakan monggo. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Halo Bapak Ibu, silakan. Masih ada yang bertanya? Apa sudah cukup? Atau mungkin izin Bu Asmina, Bu Iya Mutia, Pak, silakan. perlu saya sampaikan. Kalau memang nggak ada yang lain, saya aja ya Pak Juliano. Ya, monggo Bu Nurlita, silakan Bu Nurlita. Monggo Bu. Kenapa masih ada ASN Ya Bu. yang melanggar aturan ini, padahal sudah jelas ya aturannya dituliskan di PP 53 itu, dan di pasal 15 ini PP 45 ya tahun 90. Adalah dia kenapa fakta di lapangan ya Bu ya, fakta di lapangan bagi para rekan PNS atau ASN teman-teman kita ada yang memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada yang seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Terutama bagi para atasan langsung nih Bapak Ibu. Apabila mendapati hal-hal seperti itu, ada para jajaran di bawahnya yang melakukan nikah ya, pernikahan lebih dari satu orang, dalam hal ini kan berarti sisanya istri kedua, ketiga, keempat kan nikah siri nih Bu, Bapak Ibu. Nah, maka itu adalah pelanggaran berat Bapak Ibu ya, menurut PP 1083 maupun PP 45 tahun 90, dan jangan dibiarkan hal ini terjadi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu para atasan langsung atau pimpinan apabila mengetahui maka harus melakukan action atau penindakan Bapak Ibu. Panggil yang bersangkutan, kumpulkan bukti-buktinya. Apabila yang bersangkutan itu nikah lebih dari satu kali, gitu ya. Panggil juga istri sah yang bersangkutan, istri sahnya ya Bapak Ibu ya. Konfirmasi, klarifikasi apakah benar dan seterusnya, kumpulkan bukti. Maka hal inilah yang menjadi dasar Bapak atau Ibu pimpinan untuk melakukan proses dugaan pelanggaran hukdisnya, Bu. Gitu. Jadi tolong jangan dibiarkan. Ini akan berdampak tidak baik juga bagi para rekan-rekan kerja yang lain karena beranggapan, oh itu dia aja dia bisa kok. Betul yang tadi Bapak bilang, oh asal aman Pak. Oke aman karena nggak ada yang tahu kan gitu ya Bu, Pak. Gitu. Nah, makanya kami minta tolong apabila ada hal-hal seperti itu tolong jangan dibiarkan terjadi Bapak Ibu. Karena itu juga akan berdampak buruk atau menimbulkan image atau citra yang negatif bagi kita selaku PNS atau ASN khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Tolong ya hal-hal seperti ini itu kita tekan ya, kalau perlu ke depan tidak ada lagi kasus-kasus atau kejadian-kejadian seperti itu. Begitu Bu Nurita. Mungkin Pak, saya Pak Hasan Mualim kebetulan di sekolah sebagai tata usaha KKI. Yang mau saya tanyakan agak melenceng dari kedisiplinan. Saya ingin bertanya bagaimana KKI ke depannya ini sih Pak? Apa mau ditingkatkan ke tingkat P3K secara otomatis atau bagaimana? Oke. Siapa tahu Bapak ada bocoran-bocoran. Terima kasih Pak. Ya. Dan ini hal-hal seperti ini juga banyak yang bertanya kepada kami ya Pak ya tentang status atau apa namanya ke depannya teman-teman KKI atau PJLP seperti apa gitu. Nah berdasarkan info yang kami terima atau kami peroleh dari provinsi saat ini kan juga sedang digodok nih Pak ya terkait aturan-aturan regulasi khusus P3K ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Betul, dan mungkin Bapak Ibu KKI juga sudah membaca gitu ya di googling, Bapak Ibu bisa googling apa sih hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap teman-teman P3K itu seperti apa gitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa pelajarin. Nah, nanti apabila aturan atau payung hukumnya sudah dibuat
di tingkat provinsi sudah ada pergub, sudah ada Kepgub tentang P3K ini, sehingga kan kita punya dasar yang jelas nih Pak Hasan. Ya. Aturan mainnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, siapa-siapa saja yang berhak, teman-teman KKI ataupun PJLP yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai P3K, nanti ada semua di dalam payung hukum atau aturan tersebut. Jadi monggo sama-sama kita monitor Pak, saling monitor di 2021, semoga ada lebih jelas aturan main, peraturan ataupun juknis dan juklaknya untuk teman-teman KKI Pak, gitu Pak Hasan. Siap, terima kasih Pak Juliano informasinya. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada siang hari ini telah terlaksana dengan baik. Masih ada satu lagi nggak? Semoga kedepannya kita sama-sama memberikan yang terbaik buat diri kita dan pastinya buat sekolah kita. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Juliano Satria SHMH. Sebelum kita menutup acara rapat ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara rapat siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.